Halo guys, welcome back to my YouTube channel Villa Pandi. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua sesuai dengan request dari kalian, dari Cynthia Dewi. Itu mau minta tips gimana kita PKL di semester tua. Berhubung dari awal semester itu belum pernah turun ke lapangan, belum pernah PKL, sampai di semester tua belum juga turun PKL. Jadi semester tua di sini mungkin di semester 4, 5, 7, 8 kali ya, belum turun PKL kayak gitu. Jadi sebenarnya mau turun dari semester 2 atau 2 itu sebenarnya sama saja sih untuk persiapannya. Dari persiapan mental, kemudian dari persiapan buku-buku apa yang harus disiapkan ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk turun ke lapangan karena itu nanti bertemu langsung dengan pasien di rumah sakit. Jadi untuk tipsnya sendiri tidak jauh berbeda ya dari video saya sebelumnya, gimana persiapan untuk PKL ke rumah sakit dimulai dari semester 2. Untuk semester 2 pun tetap sama juga apa yang harus dipersiapkan. Namun yang paling penting adalah nanti aku kasih tahu tipsnya ya untuk kalian yang baru saja nanti turun PKL di semester 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitulah di semester tua. Jadi yang pertama adalah jangan terlambat. Jadi maksudnya di sini adalah hari pertama penyerahan ke rumah sakit itu usahakan teman-teman jangan terlambat, karena kalau semisalnya teman-teman masuk pada saat pihak rumah sakit penyerahan dan penerimaan, pada saat dosen kalian menyerahkan kalian ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit menerima kalian, kemudian kalian tiba-tiba masuk, itu nanti kalian akan ditanyain nama kamu siapa, itu yang terlambat itu siapa. Nah, mulailah kesan pertama itu kalian akan disebut atau dicap sebagai orang yang suka terlambat, karena hari pertama saja sudah memberikan kesan terlambat, begitupun selanjutnya akan dianggap kamu pasti suka terlambat kayak gitu. Jadi untuk yang hari pertama itu usahakan jangan terlambat, bukan berarti hari seterusnya kalian terlambat ya, bukan. Maksudnya itu adalah artinya kan kalian benar-benar punya niat untuk PKL di rumah sakit gitu. Kemudian yang kedua ada BHSP. BHSP ini adalah Bina Hubungan Saling Percaya. Jadi ketika teman-teman waktu di rumah sakit itu kan nanti akan diberikan tugas ya dari pihak rumah sakit maupun dari kampus kalian. Jadi tugasnya itu memang ada yang individu, ada yang tugas kelompok. Jadi nanti ada presentasi kasus, biasanya tugas kelompok, tugas individu biasanya askap kelolaan pasien masing-masing kayak gitu. Jadi Bina Hubungan Saling Percaya di sini adalah ketika teman-teman misalnya kontrak waktu dengan pasien untuk pengkajian, itu benar-benar harus tepat waktu. Misalnya kontrak waktunya sore, jam berapa itu harus ditepati. Begitupun dengan perawat yang ada di sana. Misalnya teman-teman mau konsul tugas, itu harus tepat waktu juga, jangan sampai kalian telat. Jadi tetap dihubungin terus perawatnya itu. Jadi kalau semisalnya teman-teman misalnya tidak menaati hal tersebut, itu nanti perawat senior akan menganggap kalian itu lalai dalam mengerjakan tugas. Bahkan ada perawat senior yang tidak mau lagi memberikan bimbingan kepada kalian. Jadi usahakan bina hubungan saling percaya dengan perawat maupun dengan pasien atau siapapun yang ada di rumah sakit. Kemudian yang ketiga adalah ikuti aturan main. Jadi ikuti aturan main di sini maksudnya teman-teman, waktu kalian di rumah sakit itu jangan sok tahu. Sok tahu tuh maksudnya gini, lebih baik kalian itu tidak melakukan tindakan tersebut daripada sok tahu malah merugikan pasien gitu. Jadi kan nanti teman-teman kan akan diberitahukan ya keterampilan apa yang mau dilakukan. Jadi pertama usahakan teman-teman tuh melihat dulu, kemudian dari melihat membantu, setelah membantu baru dah mandiri, tapi harus benar-benar tahu ya. Jadi jangan sok tahu. Kalau misalnya hanya mau, jangan kayak supaya dilihat oleh perawat senior mungkin kamu lebih bisa atau gimana, tapi ternyata yang kamu lakukan, tindakan yang kamu lakukan salah, nanti malu dong gitu, malu sendiri jadinya. Jadi lebih baik jangan sok tahu ya, lebih baik tidak tahu, tapi bukan berarti seterusnya tidak tahu terus, tapi mengembangkan diri lah, jadi banyak bertanya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kenali lingkungan kerja. Jadi maksudnya di sini
ketika teman-teman turun di rumah sakit tuh kan banyak ruangan ya, jadi banyak ruangan, jadi teman-teman tuh perlu menghafal semua ruangan. Jadi hari pertama itu usahakan hafal ruangan. Jadi hafal ruangan di sini, misalnya hafal dulu deh ruang rawat inap tuh di mana lokasinya, kemudian ruang laboratorium, kemudian apotik, ruang hemodialisa, ruang ronsen, dan lain sebagainya. Pokoknya yang standar-standar aja dulu. Seiring berjalannya waktu kalian juga harus hafal ruangan-ruangan yang lain gitu. Jadi usahakan kalau misalnya hafal ruangan ini, memang awalnya nanti kan teman-teman nanti ada orientasi ya, ada orientasi ruangan. Jadi nanti kepala ruangan dengan kalian mahasiswa itu nanti akan berkeliling ke semua ruangan. Tapi kan hari pertama kan mungkin teman-teman tidak menghafal ya semua ruangan. Jadi usahakan bawa buku catatan kecil untuk ditulis di situ. Ruangan ini letaknya di mana, di mana, di mana gitu. Jadi usahakan setiap kali shift teman-teman harus bawa deh buku kecil, buku catatan kecil ya, untuk catat misalnya hal apa yang tidak dipahami atau ada hal baru yang kalian temukan di rumah sakit, ditulis di situ. Kemudian yang berikutnya adalah belajar dari pengalaman. Jadi belajar dari pengalaman maksudnya di sini teman-teman, misalnya turun di rumah sakit A, teman kalian atau senior atau kakak tingkat kalian pernah turun di rumah sakit A tersebut. Jadi teman-teman mulailah tanyakan, misalnya teman-teman misalnya menanyakan kira-kira di rumah sakit A itu seperti apa ya, watak perawat di sana seperti apa, kondisi rumah sakitnya seperti apa. Tanyakan kepada kakak tingkat kalian yang pernah turun di rumah sakit tersebut. Itu juga bisa menjadi acuan kalian untuk menyiapkan diri lebih awal turun PKL. Kemudian yang berikutnya adalah bawa semua alat tulis. Mendingan teman-teman itu bawa semua alat tulis lengkap deh. Jangan sampai nanti di rumah sakit ataupun di kos, tempat kalian ngekos, waktu mengerjakan tugas kalian pinjam di teman. Lebih baik punya sendiri ya, dari ballpoint, pensil, penggaris, lem, kertas, dan lain sebagainya. Itu semuanya lengkap harus kalian bawa deh. Apalagi buku panduan atau buku-buku yang lain, itu kalian harus wajib punya sendiri, karena susah nanti kalau misalnya kalian harus pinjam punya teman juga kan mau mengerjakan juga, lebih baik punya sendiri kayak gitu ya. Oke teman-teman, terlepas dari semua yang di atas tadi, tentunya kan yang mengenal diri kalian sendiri itu adalah kalian ya. Aku hanya memberikan tips yang memang bisa kalian lakukan di rumah sakit, tapi sebenarnya yang lainnya itu bisa kalian tambahkan sendiri. Jadi saya percaya pasti ada juga dari kalian yang punya cara tersendiri atau cara khusus tersendiri ya, gimana cara kalian untuk nanti turun PKL. Kemudian kalianlah yang lebih tahu mana yang cocok untuk diri kalian sendiri, itu adalah kalian. Jadi kalian harus lebih mengenal diri kalian sendiri. Seberapa sih saya mampu gitu, seberapa kuatkah saya terutama mental gitu ya untuk turun PKL. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Jadi banyak berusaha, banyak berdoa juga, jangan lupa. Kemudian gabunglah dengan teman-teman yang memang karakternya baik kayak gitulah gitu. Jadi mungkin itu saja video dari saya teman-teman. Selanjutnya adalah nanti kalian bisa tanyakan lagi atau komentar lagi mau bikin video apa lagi selanjutnya, and see you next time.